Assalamualaikum Matkim Lovers, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Simak videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat. Oke guys, kita masuk ke soal nomor 50. Diketahui nomor atom Na, Mg, Al masing-masing adalah 11, 12, 13 ya. Kita tahu bahwa di sini aja ya. Na 11 berarti kan 281 ya. Mg 12 berarti kan 282. Sedangkan Al 13 itu artinya kan 283. Berarti mereka berada dalam satu periodenya 3, 1, 2, 3, tetapi golongannya berbeda-beda ya. Na golongan 1, Mg golongan 2, Al golongan 3. Maka dalam satu periode kita fokus ini, periode tuh yang gini, yang horizontal. Ini adalah sifat SPU, saya sudah rangkumkan. Sebenarnya banyak ya, masih ya, tapi Mbak ambil 3 aja yang sering keluar. Nih di kuadran 1 adalah sifat SPU yang diawali dengan huruf vokal. Caranya baca gimana Mbak? Dalam satu golongan semakin ke atas semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil sifat-sifat yang ini. Tapi dalam satu periode semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Nah, kalau yang sifat diawali dengan huruf konsonan kayak jari-jari, basa, logam kan awalnya ini konsonan ya. Maka caranya membaca dalam satu periode semakin ke kiri semakin besar, semakin ke kanan semakin kecil. Dalam satu golongan semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Nah, ini kan kita lagi bermain jari-jari ya. Oke, jari-jari suatu unsur atau atom dalam satu periode semakin ke kiri semakin besar. Kita fokus dalam satu periode karena mereka dalam satu periode. Na, Mg, Al. Tapi kok yang ditanya kation, Mbak? Nah, jangan bingung ya. Ini sama saja. Kalau misalkan Na plus sebenarnya kayak gini sih konsepnya. X plus itu kita lagi main jari-jari ya. X plus itu jari-jarinya lebih kecil daripada X. Tetapi kalau bermuatan negatif, misalkan Mbak punya ya, A min, otomatis kan elektronnya bertambah. Karena elektronnya bertambah, maka konfigurasinya kan jadi banyak. Kalau konfigurasi banyak itu mempengaruhi itu ya, kulit-kulitnya ya, penempatan kulit. Jadi kulitnya tambah banyak, maka jari-jarinya tambah lebar. Maka kalau A negatif itu jari-jarinya lebih besar daripada A atau atom netralnya ya. Ini konsepnya kalau dalam satu atom. Misalkan Na plus itu jari-jarinya lebih kecil daripada Na gitu ya. Contoh Cl min itu jari-jarinya lebih besar daripada Cl. Ini kalau berlaku untuk antar si atom itu ya. Tapi kita lihat Na plus berarti kan kehilangan satu elektron, maka kan nomor atomnya jadi 10 nih. Mg2 plus itu kan ya, Mg2 plus ya. Maka kalau Mg2 plus itu pun juga nomor atomnya jadi elektronnya ya jadi 10. Kalau untuk Al3 plus juga sama, elektronnya jadi 10. Elektronnya semuanya sama ya, tapi itu bukan berarti jari-jarinya sama. Berarti kalau besok yang ditanya Na plus, Mg2 plus sama Al3 plus, maka berlaku atom netral saja. Kita menganut hukum yang ini aja. Karena setelah mereka kehilangan elektronnya, jumlahnya sama tuh. Maka kita menganut hukum seperti atom netral biasa. Dalam satu periode semakin ke kiri sifat jari-jari semakin besar. Di sini siapa yang paling kiri? Na kan golongan 1 paling kiri ya. Maka Na plus itu jari-jarinya lebih besar daripada Mg2 plus dan lebih besar daripada Al3 plus. Oke ya, ini jawabannya adalah A. Oke guys, kita masuk ke nomor 51. Dari 5 senyawa berikut yang memiliki kepolaran paling besar. Kepolaran, kita masuk ke sifat polar ya. Kepolaran berarti kita bermain ikatan kovalen. Ikatan kovalen kan dibagi menjadi 2 ya. 3 sebenarnya sih. Ada kovalen polar, ada kovalen non polar, dan yang satu adalah kovalen koordinasi ya. Tapi kita bahas 2 ini. Kovalen polar itu memiliki momen dipol lebih besar dari 0. Artinya gaya tariknya ke salah satu sisi. Kalau non polar itu momen dipolnya itu sama dengan 0. Atau pada umumnya kalau kovalen polar itu di inti terdapat PeB. Apa itu PeB? Pasangan elektron bebas ya. Sedangkan non polar itu di inti umumnya tidak punya ya. Tidak punya apa Mbak? Tidak punya PeB begitu.
begitu. Oke ya, oh sorry, maaf. Nah, berarti pertanyaannya dari kelima senyawa ini yang memiliki kepolaran terbesar, kita cari deh manakah yang memiliki PeB yang paling banyak. Kita lihat kalau mencari PeB boleh pakai cara cepat kayak gini deh. Be itu kan golongan 2 ya, terikat F-nya ada 2, maka dia tidak punya PeB. B harus hafal golongan ya, tapi ya, B itu golongan 3. Nah, terpakai F-nya ada 3, maka habis. C itu golongan 4. Mengikat F-nya ada 4, ini juga habis. Berarti nggak punya PeB. Intinya PeB itu melihatnya di inti ya. Nah ini N. N itu golongan 5. Niniku pacaran asik seben bengi ya. Oke, gini. Ya, nitrogen ini itu golongan 5, kepake F-nya baru ada 3, maka sisanya 2 elektron. Udah ketahuan nih, dia punya PeB. F2, wah ini jelas banget dia sangat nonpolar ya, semua si kembar X2 bisa F2, Cl2, H2, O2 ini pasti nonpolar karena mereka terikat sama-sama kuat ya. Nah ini pasti nonpolar, pasti tidak punya PeB. Nah ini gambarnya gimana Mbak? Kayak gini sih, N terikat F-nya ada 3. F itu kan golongan 7, yang mengikat ke N tuh hanya 1 ya, kayak gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sedangkan N itu golongan 5 karena F nyumbangin 1 maka N nyumbangin 1 1, 2, 3, 4, 5 inilah yang dikatakan PeB, maka dia memiliki 1 PeB ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke guys, kita masuk ke soal nomor 52. Jika 200 ml PbNO32, saya buat ya, ada PbNO32 sebanyak 200 ml 0,1 m direaksikan dengan Ki. Nah, kita reaksikan dulu. Hasilnya apa ya, Dek? Hasilnya seperti ini. Sebenarnya kalau udah bisa langsung ya, tapi saya jabarkan. Ini kan Pb2+, ini apa, Dek? NO3- ya. Ini apa? Ini adalah K+ sama I-. Ya namanya positif, nanti dengan negatif ya. Maka jadinya apa? Jadinya Pb2+ sama I-. Terus kita silang. Artinya itu adalah PbI2. Oke ya, lalu berarti kan K+ sama NO3, maka sini jadinya KNO3. Oke ya, itu reaksinya ya, kita tulis ulang ya, maka jadinya PbNO32 bereaksi dengan Ki, hasilnya adalah PbI2 plus KNO3. Oke, begitu paham ya. Terus kita samakan. I-nya 2, kok I-nya 1, maka kita kalikan 2 di sini. K-nya 2, maka sini 2. NO3-nya 2, NO3-nya 2. Udah setara ya. Kita buat mula-mula reaksi sisa. Di dalam mula-mula reaksi sisa itu kita bermain mol. Apa rumusnya mol, Dek? Rumusnya mol adalah M dikali V. M kali V. 200 dikalikan 0,1 berarti adalah 20 milimol. Lalu 300 dikalikan 12 itu artinya 36 milimol. Dalam keadaan mula-mula produk belum kebentuk apa-apa ya. Terus siapa pembatasnya? Pembatas itu adalah mol yang lebih kecil setelah dibagi koefisien. Itu caranya. Jadi belum tentu nih sebagai pembatas. Ini sama ini kecilan ini Mbak. Ini pembatasnya dong, belum tentu. Caranya ngecek kayak gini. 20 dibagi 1 itu kan 20. 36 dibagi 2 itu 18. 18 sama 20 kecilan mana? 18 kan? Artinya ini yang pembatas. Pembatas itu artinya habis. Berarti 36 biar habis dikurangi berapa? Dikurangi 36. Begitu. Berarti sini min berapa? 1/2 kali 36 berarti berkurang 18, maka sisanya berapa? Sisanya 2 milimol ya. Pertanyaannya maka reaksi yang sisa ya, yang sisa berarti PbNO3, bisa D bisa E. Yang ditanya konsentrasi. Nah konsentrasi itu rumusnya adalah mol dibagi volume ya. Molnya berapa yang sisa? 2. Volumenya berapa? Karena mereka sudah bereaksi maka volumenya sudah bercampur,
200 ditambah 300 pakai volume total. Berarti dibagi 500, 2 bagi 5 0,4. 0,4 per 100 atau 4 kali 10 pangkat min 3. Oke, jawabannya adalah D ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 53. Jika diketahui atom relatif masing-masing unsurnya udah ada ya, massa kalsium oksalat CaC2O4 yang mengandung 24 gram atom oksigen adalah begini ya. Kalau misalkan kita mencari massa oksigen, itu kan kayak gini. Massa oksigen di dalam senyawa ini itu kita bermain AR ya. Di dalam kalsium oksalat, oksigennya ada berapa? Ada 4. Maka artinya 4 dikalikan AR-nya O dibagi MR-nya kalsium oksalat dikali masanya kalsium oksalat. Begini caranya, Dek. Maka nanti masanya kalsium oksalat ketemu. Berapakah masanya atom oksigen? Itu 24. Berarti 4 dikalikan 16. Masanya kalsium oksalat nanti kalian hitung ya. 128 ya, 16 kalikan 4, 64 ditambah 24 ditambah 40 itu 128 dikali masanya CaC2O4. Oke, maka jadi gimana Dek? 24 dibagi 8 itu 3, 16 bagi 8 itu 2 ya. 128 dibagi 8. Oh, ini 8-nya hilang. 4 kalikan 2 8 hilang ya. 128 berarti 1 per 128 dibagi 8 itu adalah 16 ya. Ini 3 ya. Dikalikan massa CaC2O4. Maka ketemu deh massa CaC2O4. 16 kalikan 3 48 gram. Jawabannya adalah C. Oke, kita masuk ke soal nomor 54 ya. Ini sudah saya gambarkan kayak gini. Suatu wadah tertutup berbentuk bola bervolume 2,5 ya. Dimasukkan 2 mol argon dan 1 mol N2O4. 2 mol argon dan N2O4-nya 1 mol. Lalu pada suhu T Kelvin, molekul N2O4 terdekomposisi seluruhnya menjadi nitrogen dioksida. R-nya ada, berapakah tekanan total? Oke ya, berarti kita gunakan konsep gas ideal. PV sama dengan nRT. Tekanan totalnya nggak tahu, volumenya kan dianggap tetap tuh 2,5. N di sini adalah N total, mol total ya. Yang tadinya argon itu ada 2 mol, kita tambah dengan N2O4 sebanyak 1 mol. Nanti molnya dicampur. Nah, tapi dalam keadaan yang lain, apa itu? N2O4 terdekomposisi. Berarti kita punya kayak gini nih. Ada N2O4 yang tadinya 1 mol terdekomposisi menjadi nitrogen dioksida. Ya, kita samakan N-nya 2, N-nya 2, O-nya 4, O-nya 4. Maka menjadi 2 mol. 2 per 1 kali ini. Nah, berarti setelah terdekomposisi, ini juga ditulis 2 mol. Nah, jadi volume totalnya adalah bukan volume ya, mol totalnya adalah 5 mol. Berarti N-nya adalah 5, R-nya ya R saja, T saja. Maka nanti ketemu P sama dengan 5 dibagi dengan 2,5 dikalikan RT. Maka P sama dengan 2 RT. Begitu ya, Dik ya. Jawabannya adalah D. Oke, kita bahas soal nomor 55. Suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan CH3COOH ya. Berarti kita punya ada CH3COOH sebanyak 50 ml 0,15 m. Direaksikan dengan CH3COONA itu 50 ml 0,3 m. Berarti ini berapa mol ya? 50 dikalikan 0,15 7,5 ya, 7,5 milimol. Ini berarti 50 dikalikan 0,3 itu berarti 15 milimol ya. Ini sudah dikatakan penyangga. Kenapa penyangga? Karena sudah dalam bentuk asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Ini berarti dikatakan penyangga
asam. Oke ya. Lalu di dalam penyangga asam itu ditambah dengan siapa? Ditambah dengan NaOH 25 mili 0,1 m ya. Pertanyaannya, berapakah konsentrasi ion CH3COO- setelah penambahan basa? Kayak gini ya, Dik ya. Berarti dia kan sudah terbentuk penyangga asam. Kita buat di sini, kalau penyangga asam jika bereaksi dengan basa, yang bereaksi adalah asamnya. CH3COOH bereaksi dengan NaOH menghasilkan CH3COONA plus H2O dalam keadaan mula-mula reaksi sisa. Ya, mula-mulanya berapa? Setelah membentuk penyangga, ini kan 7,5 milimol ya. Ininya berapa? 15 milimol. Habis itu ditambah dengan NaOH berapa mol? 25 dikalikan 0,1. Berarti yang bereaksi 2,5 milimol ya. Nah, antara 2,5 sama 7,5 ini kan pembatasnya. Berarti ini habis. Berarti sini min 2,5, sini min 2,5, maka sininya plus ya, produk itu selalu plus 2,5, maka sini jadinya 17,5 milimol ya. Mencari basa konjugasi itu melihatnya di garam ya. Inilah yang dikatakan penyangga ya, suatu larutan yang bersisa asam lemah dengan garamnya atau asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, mencari CH3COO- lihatnya di garam ya, Dek ya. CH3COONA ini setelah ditambah NaOH ya, menghasilkan CH3COO- ditambah dengan Na plus ya. Ini berapa M yang dicarikan? M ya. Rumusnya M berarti kan mol sisa. Ini kan mol yang penyangga di sini ya. Dibagi dengan volume total. Volumenya kita campur nih. 50 ya ditambah 50 ditambah NaOH 25, maka volume totalnya adalah 125 ya. Maka konsentrasi di sini ketemu berapa? 0,14 m. Berapa konsentrasi CH3COO- bermain koefisien 1/1 kali 0,14, maka tetap ya 0,14 m. Maka jawabannya adalah C. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Untuk video selanjutnya ditunggu ya. Semoga kalian paham dan mudah dimengerti. Dan kalau ada pertanyaan boleh lewat komentar ya, Dek. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman. Subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kalian.